Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue yang pertama. Ya, ini memang baru pertama kali gue bikin review tentang unit-unit airsoft. Dan kali ini gue akan mereview unit HK USP Tactical. Jika kalian yang era tahun 2000-an ya, yang suka main CS atau Counter Strike, kalian pasti tahu nih, pistol ini adalah standar dari pistolnya CT atau Counter Terrorist Team yang ada di CS. Karena gue penggemar CS dari zaman gue SMP, ya mungkin di antara kalian itu zaman SMP sering cabut-cabutan ya, yang ke warnet buat main CS atau ya nyolong-nyolong waktu di tempat les, cabut dari tempat les ya untuk main CS di internet ya. Ya itulah masa-masa zaman sekolah dulu, gue juga pernah ngalamin cabut dari tempat les buat main CS. Nah ini gue hobi banget sama game itu, sehingga gue cari banget ini unit-unit yang berhubungan dengan senjata-senjata yang ada di Counter Strike. Dan yang pertama kali gue review adalah pistol dari tim Counter Terrorist atau pistol ini kalau di CS namanya KSP ya, kalau nggak salah ya, KSP 45. Mohon maaf kalau misalnya salah. Dan yang aslinya ini namanya adalah HK USP Tactical 45. Ya, kalau secara fisik ini memang mirip dengan yang ada di CS. Ya, memang kalau di CS itu ada perbedaan nama antara yang di aslinya, karena mungkin adanya takut dikenakan royalti ya dari pihak Heckler & Koch karena menggunakan nama USP. Jadi mungkin dari pembuat game CS itu nggak mau menamakan dengan nama USP karena takut dikenakan royalti, kemungkinan seperti itu. Dan ini adalah USP Tactical dari brand Umarex. Dan USP Tactical ini sangat jarang banget ada di Indonesia, dan gue beruntung banget dapetin unit ini. Kebanyakan USP itu yang ada di Indonesia adalah USP yang match, yang digunakan oleh Lara Croft di game Tomb Raider atau di film Tomb Raider, itu HK match. Nah, kalau ini yang kita ulas adalah HK USP Tactical dari brand Umarex, dan ini adalah senjata standar dari Counter Terrorist Team di game CS. Oke, kita review saja. Kalau dilihat di sini dari materialnya, untuk slide-nya ini metal, dan front side-nya ada metal dan terdapat titik putih, dan titik putih juga ini sebagai penanda. Kemudian untuk gripnya sendiri ini dari ABS solid ya, sama seperti senjata aslinya, ini juga dari ABS. Kemudian marking di mana-mana, markingnya ini di mana-mana ya, ada di slide gitu ya, seperti aslinya gitu. Ada HK USP Tactical nomor seri. Kemudian ada di di sini juga ada marking. Kemudian di hand gripnya juga ada HK USP, jelas terlihat nih. Ini markingnya juga benar-benar bagus ya finishingnya. Kemudian yang sangat disayangkan dari materialnya ini adalah dari outer barrelnya, bos. Outer barrelnya ini masih plastik, sangat disayangkan. Nah, namun di sini dia ini bawaannya sudah treated outer barrel atau sudah menggunakan ulir. Jadi ulirnya di sini bisa dipasangin silencer. Cuman diameternya ini bukan 14 mili. Jadi kalau kalian punya silencer yang ada di pasaran itu kebanyakan adalah yang diameter 14 mili, itu pasti nggak akan cocok. Gue pernah nyobain dan itu nggak cocok. Dan ini threadnya arahnya ke clockwise ya,
clockwise, yang sementara banyak beredar di pasaran itu adalah counter clockwise, dan itu diameternya 14. Itu nggak bakal cocok. Nanti gue kasih lihat silencer gue yang udah pernah gue coba. Secara beratnya ini mungkin sekitar 2 kilo ya, 2 kilo mungkin. Dan ini bagus banget ya kalau kita kurang nih. Nah ini mantap. Dan untuk trigger, untuk mag release-nya ini memang agak berbeda ya dari pistol-pistol kebanyakan. Itu biasanya ada di sini dan itu dipencet. Kalau HK ini dia itu unik, dia tuh tekan ke bawah seperti ini. Nah dia baru keluar. Mag-nya ini berbahan metal. Nah ini juga ada markingnya juga di sini, HK USP. Ini memang benar-benar bagus dari Umarex ini, materialnya juga bagus, marking di mana-mana. Ya. Dan ini kalau kita bongkar, kita untuk coba bongkar unitnya ya, ini memang tricky, beda dengan yang unit lain. Jadi seperti ini, kita tarik sampai sini ya, sampai ke lubang ini. Nah lubang ini, kemudian dari sebelah sini kita dorong. Kita dorong, lepas, nah, dia lepas. Nah, seperti ini dalamannya. Dan dia ada mode save dan mode fire. Kalau kita begini kan ke arah atas itu dia save. Kemudian kalau ke bawah ini dia fire. Nah kemudian kalau kita rilis hammerheadnya seperti ini, nah kita kalau arahkan ini ke atas, tekan ke bawah lagi, nah dia tuh merilis safety hammernya nih, seperti ini ya. Oke, dan ini adalah dalaman slide-nya. Ini kalau kita bongkar seperti ini. Kalau mau kita bongkar, pertama kita ambil dulu ini recoil springnya, seperti ini ya. Ini bahannya dari material dari metal. Kemudian kita tarik ini, nah seperti ini. Nah ini dia. Nah ini sayangnya adalah ini terbuat dari plastik ya, materialnya bukan dari metal. Dan ini diameternya lebih besar dibandingin unit-unit yang lain yang biasanya 14 mili, ini sekitar 16 mili, jadi lebih besar. Dan ini inner barrelnya, dan ini bisa di setel hop up-nya dengan kunci khusus ya. Ini bisa di setel hop up-nya nih, seperti punyanya KSC Glock, itu dia bisa di setel hop up-nya dari sini ya. Oke, dan ini adalah piston yang untuk supply gas dari sini. Nah, ini dia. Dan itu saja sih sebenarnya dalamannya ya. Untuk lebih detailnya bagian dalam piston ini saya belum berani buka ya, karena belum pelajari juga ya cara bukanya gimana. Nanti kalau misalnya saya sudah pelajari akan saya bagikan ke teman-teman dalamannya seperti apa. Kalau sudah ada nanti saya masukkan ke next video nanti. Oke, dan kita pasang lagi. Tadi kita pasang lagi ya. Yang pertama dari outer barrelnya kita masukkan innernya nih ya, innernya seperti ini ya. Terus masukkan ke sini ya, slide-nya ya. Nah tekan ininya ya, jangan lupa ini harus ditekan belakang. Kemudian ini masukkan ke sini si recoil springnya. Ini memang agak tricky ya, agak susah, jadi harus benar-benar ngepas, jadi dia harus masuk ke lubang sini. Nah bentar, maaf, ini memang agak susah.
kemudian ini dorong. Agak susah ya. Mohon maaf ya, ditarik dulu gini. Nah, dia angkat ininya, si apa ini, saya juga belum paham bagian ini apa. Ini diangkat baru didorong, kemudian masukkan pin ini ke dalam pin hole-nya di recoil spring ini. Nah, seperti ini sudah terpasang ya. Nah, baru kita masukkan slide-nya begini. Nah, sudah terpasang. Kemudian ini dimasukkan ke sini, si pin ini, pin slide-nya. Sesuaikan dengan lubang yang ada di sini. Jadi dia pin ini harus ketemu dengan lubang yang ini, seperti ini. Ya, baru dorong ke bawah. Nah, sudah jadi. Oke. Lihat ini mag-nya sekitar 25 peluru ya, bisa menampung 25 peluru, dan ini pakai green gas. Oke. Ya. Seperti yang tadi gue jelasin, jika kalian punya silencer ini adalah silencer yang banyak sekali beredar. Nah, yang gue punya ini adalah silencernya US SOCOM. Memang ini pasangannya dari, kalau di unit aslinya ya, senjata aslinya itu memang unit HK USP Tactical ini biasanya dipasangkan dengan silencer US SOCOM yang biasa dipakai Special Force dari pasukan Amerika Serikat. Nah, biasanya dia pasang dengan silencer ini. Nah, namun silencer ini nggak bisa masuk karena dia 14 mili, diameternya 14 mili. Kita lihat ini. Nah, dia nggak masuk, dan gue berpikir gimana caranya bisa masuk. Ini gue bawa ke tukang bubut. Nah, gue minta diameternya dilebarin menjadi 16 mili. Lalu berat yang dalamnya ini dirubah ke arah clockwise. Jadi gue akalin ke tukang bubut. Kalau kalian misalnya punya unit ini dan ingin menggunakan silencer yang udah kalian punya, yaitu 14 mili, namun nggak bisa masuk, nah kalian bawa ke tukang bubut, minta ini dibesarin jadi 16 mili, kemudian beratnya diubah ke clockwise. Nah, ini yang udah gue modifikasi. Gue kebetulan emang punya dua silencer yang US SOCOM, gue punya 2. Nah, ini gue modifikasi ke tukang bubut, gue besarin diameter ininya, gue bubut ulang, lalu gue minta dibuatin berat ke arah clockwise. Ya, hasilnya ya, masuk. Nah, jadi, dan ini menambah tampilan si HK USP ini makin keren karena pakai silencer SOCOM ya, menggunakan silencer US SOCOM sesuai dengan kayak di game Counter Strike ketika si pistol ini menggunakan silencer. Nah, seperti ini bisa kalian lihat. Dan ini kalau hammernya, kalau kita nggak mau ini, tekan seperti ini. Ini kembali ke save. Nah, seperti ini guys. Oke. Untuk FPS-nya sendiri ini pernah gue ukur tembus 350 sampai 360, tergantung jenis gasnya ya. Kalau gasnya yang gue pakai di sini adalah gasnya blowback Junkies ya, yang blowback Junkies yang warna hijau itu gue pakai, itu tembus 350 sampai 360. Nah, ini tergantung gasnya. Dan
untuk tampilannya ini memang dari bawaannya ini nggak dapat silencer ya, jadi silencernya gue beli sendiri, jadi silencernya terpisah. Dan untuk pistol, untuk setup ya, untuk secondary weapon ini menurut gue udah cukup worth it ya, karena SPS nya juga di atas standar pistol ya. Biasanya tuh unit pistol itu biasanya 340 ya, ini 350 sampai 360 ya. Seperti itu aja review dari gue kali ini. Mohon maaf ya karena ini baru YouTube gue yang pertama, jadi gue baru review pistolnya counter teroris yang udah gue dapetin nih. Gue dapetin nih unitnya sekarang. Akhirnya gue telah mencari lama karena gue penggemar CS, jadi gue ngumpulin semua unit yang ada di senjata-senjata di Counter Strike ya. Nanti di video selanjutnya gue juga akan mereview lagi unit-unit lain yang ada di CS. Next videonya nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa.